Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Saya sangat berharap kita terus ada dalam tuntunan Tuhan di hari-hari yang telah kita lalui hari ini dan hari mendatang. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tetap dalam topik untuk Februari, Divine Direction. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk tuntunanmu bagi kami, kepada keluarga kami, di hari-hari yang sudah, dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami di sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan. Kalau kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Kau yang berbicara kepada setiap kami, melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi arahan bagi kami, apa yang harus kami lakukan. Kami sambut firman-Mu dengan haus, dahaga akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul untuk renungan hari ini, Tuhan mengajar tentang jalan yang harus kita tempuh. Seringkali dalam perjalanan hidup ini kita menghadapi kenyataan kita tidak tahu arah langkah yang akan kita tuju. Tetapi di dalam kesemuanya perjalanan hidup kita ini ternyata Tuhan senantiasa memimpin. Karena itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, Ia sangat mengerti, Ia sangat mengenal, dan Ia sangat mengetahui siapa kita dan apa yang akan kita lakukan, dan Ia sanggup menuntun jalan-jalan hidup kita. Seringkali kita tidak merasakan tuntunan Tuhan, tapi sesungguhnya di hari-hari yang kita lalui, di luar kesadaran kita menangkap pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, Ia beserta dengan kita semua. Saya bacakan dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Di sini subjek yang menyatakan sebuah pernyataan adalah Allah sendiri, adalah Elohim, adalah Yahweh. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu, yaitu jalan yang harus kau tempuh. Di sini Tuhan tidak sekedar memberi peta, ya. Ini peta. Selebihnya kamu pahami sendiri, kamu cari sendiri, kamu jalan sendiri. Banyak pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan, bahkan para tokoh dalam Alkitab. Mereka tidak memiliki kesanggupan untuk berjalan sendiri. Bahkan Musa berkata ketika memimpin bangsa Israel di padang gurun, aku tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak beserta dengan Musa, dengan umat Israel. Penyertaan Tuhan menjadi sebuah kemutlakan, keterarahan, kepastian arah perjalanan hidup ke depan. Karena belajar dari pengalaman yang sudah, tanpa Tuhan, hidup hanya berputar-putar, akhirnya binasa di perjalanan. Tetapi bersama dengan Tuhan, sekalipun bahayanya luar biasa, yang secara logika tidak mungkin dapat diatasi, tidak mungkin dapat dilalui, kalau bersama Tuhan, pasti bisa
melaluinya. Lagu lama, lagu rohani yang sudah lama ya, berbunyi bahwa umat-umat Tuhan, ya ini mewakili orang percaya lah. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Ini sebuah perwakilan sebenarnya. Lirik lagu yang mewakili seruan dari orang-orang percaya yang menyadari bahwa menjalani hidup ini tidak bisa sendiri. Kalau sendiri akan bisa tersesat. Tujuannya bukan sampai kepada tujuan Allah, tapi tujuannya mencapai tujuan diri sendiri. Dan tujuan manusia seringkali hanya tujuan kepuasan di muka bumi ini. Adanya kepastian bahwa Tuhan beserta. Melalui ayat ini, bila meneguhkan iman kita dan memastikan langkah kita depan. Karena Ia yang berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Tuhan mengajari kita. Tuhan menunjukkan. Ini adalah bukan peta yang kita harus menafsir. Tapi ini adalah petunjuk, arahan. Inilah divine direction dari Tuhan untuk langkah hidup kita. Diharapkan kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Karena itu kita harus belajar dengan mematuhi setiap firman yang kita dengar, yang kita baca. Supaya kita terlatih, supaya hati kita juga terlatih. Peka akan kebenaran Tuhan, akan kehadiran Tuhan yang menuntun kita, yang mengajar kita. Seringkali ajaran Tuhan tidak seperti seorang guru berdiri di hadapan kita, atau seorang dosen berdiri di hadapan kita, atau seorang pengkhotbah berbicara di hadapan kita lalu menyampaikan pesan-pesannya. Ia terkadang berbicara lirih, lembut. Terkadang ia berbicara melalui peristiwa. Terkadang ia berbicara melalui orang-orang yang tak terduga. Yang bagi kita itu adalah seperti teguran yang menyinggung dan menyakitkan. Tapi bisa Tuhan pakai itu semua untuk mengarahkan kita. Supaya kita tidak mengarah di jalan yang salah. Di ayat yang ke-8 dari Mazmur 32 ini juga ada kebenaran firman yang menegaskan bagian yang pertama. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan tidak hanya mengajar dan menunjukkan dan kemudian memberi nasihat luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah khotbah ataupun devotion, saya sendiri lupa. Ketika saya ada di pesawat, saya mencoba melihat ke bawah. Ya Tuhan, apa yang dapat kulihat? Lalu saya berpikir, bagaimana Tuhan bisa melihat saya kalau saya ada di sana? Bagaimana Tuhan bisa melihat pikiran dan hatiku? Ternyata Tuhan yang maha tahu persis. Karena matanya selalu tertuju kepada kita semua. Tertuju kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu hari-hari hidup kita mari kita jalani. Mempercayai bahwa Tuhan terus menuntun langkah hidup kita. Memang kita kadang-kala khawatir. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Tuhan. Mari kita terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus gandol Gusti. Wah, dengan demikian kita akan terus mengalami divine direction, tuntunan Tuhan dari langkah ke langkah, dari peristiwa ke peristiwa. Bahkan peristiwa yang kita bisa kata aku tidak mampu. Tapi ketika Tuhan menuntun, bara api yang menyala akan membakar. Ada banyak peristiwa keajaiban terjadi pada orang-orang yang percaya pada Dia. Kesaksian yang kita dengar bahwa Tuhan menuntun membuat kita bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan menuntun kita sampai kepada tujuannya. Itu adalah kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan terus menuntun, terus mengajari, terus menunjukkan, terus menasihati kami, dan terus matamu tertuju kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun
Hati pikiran kami terkadang teralihkan dengan banyak hal. Tapi terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bahwa matamu selalu tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang yang mengasihi-Mu. Orang-orang yang percaya-Mu. Kepada anak-anak-Mu. Sekalipun anak-Mu tidak memandang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntunlah terus langkah kami. Sungguh kami tak dapat jalan sendiri. Tanpa-Mu kami tidak akan sampai pada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami, keluarga kami, dalam tuntunan-Mu. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teruslah ada dalam tuntunan Tuhan, maka apa yang Tuhan tetapkan, rancangkan bagi kita, akan tergenapi dalam hidup kita. Selamat dituntun Tuhan. Sampai jumpa.